ikhtiar, berdoa, tetap berobat ke dokter, semangat, kompak sama pasangan Pak. Ya, Itu sama pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hari ini Langit 7 podcast kali ini menghadirkan Ibu Nani Handayani. Ibu Nani Handayani adalah ibu rumah tangga, tetapi beliau ini adalah pejuang garis dua. Jadi saya atas nama Langit 7 perlu menghadirkan Ibu Nani ini karena kisah ceritanya sebagai pejuang garis 2 itu luar biasa. Ketika tadi sebelum memulai podcast ini, saya mendengar kisah ceritanya itu luar biasa, suka dukanya, seperti apa Ibu Nani Handayani ini bisa sampai akhirnya sukses menjadi pejuang garis 2. Dan cerita ini menarik karena ternyata perempuan di Indonesia itu, kalau menurut data WHO ya Bu Nani ya, 1 dari 6 perempuan itu mengalami problem kesuburan. Nah, bayangkan ini kalau populasi ini dihitung, itu luar biasa. Cuma data WHO tidak memberikan data yang eksak, dan termasuk lembaga-lembaga lain juga belum bisa memberikan data yang eksak. Kira-kira yang bisa dicatat oleh WHO hanya itu, 1 dari 6 pasangan atau wanita itu mengalami problem kesuburan. Nah, mungkin langsung saja Bu Nani ini diceritakan kisah menjadi pejuang garis 2 itu dimulai kapan, sehingga kaum perempuan yang di rumah atau yang di mana yang sempat menonton podcastnya Langit 7 itu nanti bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari Ibu Nani Handayani. Nah, mungkin bisa langsung diceritakan awal mula Ibu Handayani itu menjadi pejuang garis 2. Terima kasih Pak Faruk. Ya. Sebetulnya saya itu awalnya didiagnosa oleh dokter itu adalah kena tumor ke arah kanker. Jadi itu dimulai pada saat, kalau waktu dari SD sampai SMP itu mungkin karena sakit-sakit biasa saja pada saat periode, tapi pada saat bekerja dan dokter sudah mulai. Mohon maaf, Ibu Nani itu menikah umur berapa? Umur 24. Umur 24 ya. Suami 30. Wah, itu usia yang sangat bagus sebetulnya. Nah, ternyata abis itu diteliti tuh, kenapa nih kok sering sakit, kadang kalau periode sampai pingsan. Jadi dalam seminggu itu mungkin pingsan bisa 5 hari itu pingsan. Akhirnya ketemulah dalam perut saya itu ada penyakit wanita aja Pak, di saya semua. Itu mohon maaf, itu kondisi pingsan tadi itu karena setelah menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah pingsannya nggak seperti setelah menikah. Oh, gitu. Jadi ada endometriosis, Bapak mungkin tahu endometriosis, perlekatan, kista, miom itu sampai ada dipasang semacam kayak lapisan di perut saya agar tidak menempel gitu. Saya sampai operasi itu 3 kali untuk proses mendapatkan bayi, bisa hamil gitu istilahnya. Itu prosesnya atau apa deh kata dokter, misalnya ibu bayi tabung iya, inseminasi iya, balon. Itu balon rasanya sakit sekali Pak. Jadi di balon, jadi saluran ke arah rahim itu ditiup. Oh, itu sakitnya minta ampun, pingsan saya itu Pak di situ. Jadi semua pengobatan apa kata dokter saya ikutin. Sampai terakhir bayi tabung itu udah mau masuk tahap bayi tabung. Ibu ada lagi di perut. Kistanya ini agak besar. Ini bayi tabung yang pertama. Yang pertama. Saya bayi tabung hanya sekali Pak. Inseminasi saya 2 kali. Ada lagi sekitar 7. Saya nggak berani jawab Pak, biar suami saya ngadepin. Terus operasi lagi. Operasi itu bukan hanya operasi, tetapi siapkan mental Pak. Akhirnya operasi lagi. Oke. Setelah operasi, kata dokter kita cek kembali ya Bu apa ininya. Aduh udah deh, saya tuh yang nggak tahan adalah masalah harus minum obatnya itu. Jadi pra sama pos operasi itu kan banyak Pak tindakannya. Ya.
Akhirnya lama kelamaan dah ikutin, hanya udah deh Pak, saya kayaknya nyerah. Masih habis itu bukannya sembuh Pak, habis operasi itu muncul lagi sakitnya. Jadi habis dioperasi itu bukan akhirnya sembuh gitu, enggak, muncul lagi lebih sakit. Jadi jenis yang saya idap itu adalah jenis yang aktif. Jadi kalau kena pisau dokter muncul lagi lebih banyak gitu loh. Akhirnya itu pokoknya kalau udah pingsan saya sampai mohon maaf Pak, pamit sama suami saya, Pak saya meninggal aja deh Pak, saya nggak kuat. Udah Bu, sabar kata suami saya. Pak nggak kuat Pak, badannya itu nggak kuat. Kerjaannya tidur di tempat tidur mulu gitu karena sakit. Nanti ke kamar mandi kok nggak keluar udah diem Pak. Badannya udah nggak kuat gitu. Udah tuh sayangnya udah terakhir sampai ada titik tuh Pak. Titik saya kayaknya saya udah capek untuk berobat. Karena minum gitu kan, akhirnya saya padahal dulu tuh sempat mengeluh gitu sama Allah, mohon maaf ini buat pemirsa, ya Allah kok saya sih yang dapat penyakit ini gitu bertahun-tahun Pak, mungkin ada sekitar 20-an tahun sakit tiap bulan, ya Allah kok saya sih. Terus habis itu saya mikir gini loh Pak, terus kalau memang orang lain mau juga gitu ya sakit kayak saya gitu ya Pak ya, tiap bulan harus menanggung sakit gitu. Terus udah gitu coba deh, titik balik saya itu Pak, coba deh saya menerima, saya coba terima ini sakit ini. Saya bosan udah dengan minum obat itu. Terus akhirnya saya terima deh, ya Allah saya terima sakit ini, apa yang Allah tentukan saya terima, saya bilang. Tapi tolong kasih saya jalan, kasih saya petunjuk di mana saya harus mendapatkan obat untuk penyakit saya ini. Saya pengen sembuh ya Allah, saya pengen sembuh, saya bilang gitu. Terus akhirnya tuh pasrah. Udah sampai titik orang tuh pasrah gitu loh Pak, udahlah, sampai nggak punya anak juga udahlah gitu, siap gitu. Ini udah tahun keberapa untuk tingkat pasrahnya? Pasrahnya itu di umur saya 40. Nggak lama mendapatkan jodoh. Mendapatkan anak saya itu paling sekitar 6 bulan sebelum itu. Udah titik pasrah saya itu. Terus udah gitu, ya udahlah, guys, kita udah berusaha kata suami saya gitu. Lah kok ke dokter? Tadi itu tingkat kepasrahannya itu sudah punya anak? Belum ya? Jadi masih di ombang-ambing itu Pak. Iya. Di tengah-tengah gitu. Ini mau lanjut perobatan lagi, akan diulangi lagi dari awal gitu kan. Ya sudahlah Pak. Ini kayaknya sudah titik badan saya juga udah capek dengan obat segala macam, ya sudah. Jadi pas usia 40 Ibu menyatakan pada Tuhan, pada Allah, ya Allah saya pasrah menerima dari karena ketentuannya. Nah, setelah Ibu menyatakan pasrah pada ketentuan Allah tadi itu, apa yang Ibu rasakan dan lalu perubahan apa yang Ibu badan saya lebih enak Pak. Jadi sakit itu mungkin agak berkurang, jadi nggak sakit banget gitu loh. Berkurang. Terus saya mulai saya terima ya udah. Tapi mulai saya pelan-pelan. Kalau dulu kan kalau udah sakit udah diem tuh Pak, di tempat tidur udah diem. Sekarang pelan-pelan apa ya yang buat menyibukkan diri gitu. Saya tuh walaupun itu diem-diem karena di rumah suka sambil bikin kerajinan tangan, yaudah deh saya alihkan gitu. Yang suka mengeluh saya itu udah deh merajut kayak apa, pelan-pelan tuh enak Pak, badan saya enak. Terus kata dokter, coba Ibu punya satu hobi, jadi teralihkan sakitnya Ibu itu. Ini Dok kayak gini, ya boleh. Yang penting dilakukan dengan cinta. Jadi Ibu tidak akan kepikiran gitu. Oke. Jadi setelah pasrah tadi sama ketentuan Allah tadi itu, kan badan ini juga merasa berubah, sakitnya tidak seperti sebelum berserah diri atau pasrah gitu ya, menerima kenyataan. Nah, pasca pasrah itu tadi, Ibu sebagai pejuang garis 2 tadi itu, apa perubahannya setelah itu mau menerima? Setelah itu kan masih tetap berobat tuh Pak, masih tetap berobat. Habis itu kok kayaknya badan saya ada yang aneh nih gitu. Dok, kok badan saya aneh ya, saya bilang gitu. Wah, coba cek. Nah, apa ini katanya dokternya? Untung dokternya itu kakak ipar teman saya, jadi masih agak gampang ngomongnya sama beliau. Wah, loh. Ini positif nih. Beneran Dok kok? Kayaknya dokter udah saya peluk gitu dokternya gitu kan. Terus yaudah, tapi inget ya harus ini bed rest. Bed rest tuh mau punya anak kan, anaknya bersama dia ya deh. Jadi 9 bulan udah bed rest. Jadi
intinya apa, menerima habis itu. Ya. Jadi jarak menerima, kemudian ibu berobat dan kemudian sama dokter dikasih info bahwa ibu sudah ada isinya, itu berapa lama nih? Kurang lebih 6 bulanan lah. Jadi 6 bulan. 6 bulan itu antara dari saya pasrah sampai mendapatkan. Sampai mendapatkan itu 6 bulan ya. Apa reaksi suami pada saat itu? Kaget Pak, nggak percaya. Pokoknya bed rest, udah bed rest, ikutin kata dokter ya udah. Iya, iya. Ya kata dokter, pokoknya nanti ini kalau itu ibu ini ya apa, saya salah, iya dokter mau suruh apa ya, dah saya bilang karena hamil di usia 40 tahun, di atas 40 tahun kan riskan, Ya. apalagi ini kehamilan pertama. Dan alhamdulillah dapatnya laki Pak. Alhamdulillah dapatnya laki. Sekarang sudah umur sekarang kelas 2 SMP, 13 tahun. Apa yang ibu rasakan itu? Makna apa yang ibu rasakan, yang ibu dapatkan dari pergolakan sebagai pejuang garis 2, ya kan? Kemudian ya begitu penderitaannya, badan sakit, terus kemudian karena udah give up, menyerah sama Gusti Allah, kemudian ternyata itu menghasilkan apa itu dan dikaruniai anak sama Allah, itu tadi mana apa ibu yang bisa sampaikan atau ibu rasakan? Ini saya sebagai manusia yang lemah, tiba-tiba dari berjuang seperti ini akhirnya bisa mendapatkan keturunan. Jadi kalau saya boleh ambil ininya Pak, punya anak itu ada ketentuan Gusti Allah, itu aja. Kita berusaha segimanapun kalau Allah belum indah ngasih gitu, indah pada waktunya istilahnya begitu Pak. Saya tuh kalau pikir saya punya anak umur 41 tahun, saya pas punya anak bingung, ini anak saya bagaimana ya, sebentar ini bubuknya dari mana ya, saya panduannya bagaimana gitu kan. Yaudah deh, Bismillah saya bilang gitu. Ini anak saya pasti tahu sebagai orang tuanya. Yang penting kalau misalnya pejuang garis 2 itu pokoknya tetap semangat, apapun kata dokter ikutin. Ini karena dokter juga tahu kan, apa namanya, ibu ini harus begini. Selain berserah ya udah kita pasrah, kuat untuk menerima apa ketentuan, tapi tetap kita jangan ini nanti bagaimana pasti ya Pak, namanya manusia ya Pak ya. Apalagi nggak setahun 2 tahun gitu kan, terus omongan dari keluarga, tetangga, pokoknya kita sebagai suami istri itu harus solid gitu ya Pak, menghadapi itu harus solid gitu. Nah kan tadi ibu mendapatkan makna dari perjuangan sebagai pejuang garis 2 tadi, akhirnya kemudian sukses mendapatkan keturunan. Ibu kan memaknai bahwa anak itu adalah karunia dari Allah. Jadi kalau Allah belum, prerogatif beliau gitu ya Pak ya. Prerogatif beliau. Kalau Allah belum ngasih, ya belum. Mau kita berusaha segimanapun. Tapi kan juga ada satu catatan tambahan lagi bahwa untuk bisa dikabulkan sebagai pejuang garis 2 tadi itu kan tetap harus ada ikhtiar. Betul. Nah, pertanyaan saya Bu Nani, ikhtiar ibu ya kan, selain aktif ke dokter berobat, ada ikhtiar lain apa selain ibu juga suami? Karena ini pejuang garis 2 ini perjuangan yang berat, karena yang mengalami bukan hanya ibu, banyak pasangan-pasangan yang mengalami problem yang hampir mirip-mirip dengan ibu, bahkan ada yang masih lama lagi, malah masih diuji ya Pak ya. Masih diuji lagi itu. Nah, apa ibu melakukan apa lagi, ikhtiar apa? Saya ini ya Pak, sedekah. Nah, sedekahnya itu pokoknya saya niatkan ya demi kesehatan saya, karena saya sakit ya Pak ya. Udah saya pokoknya kayaknya kalau kita sedekah ke orang, banyak orang doanya kan banyak gitu ya Pak ya. Udah pokoknya ada rezeki sedekah gitu aja. Selain kita berdoa, berobat ke dokter, ya sedekah, minta doanya. Ada yang. Dan sedekah itu dilakukan berulang-ulang. Iya, ada nggak kan ada orang hari Jumat gitu nggak? Ya kalau pada ada dapat rezeki sampai sekarang Pak. Kalau sekarang bentuknya minuman. Di rumah tuh kadang kita berbagi minuman. Anak saya ajarkan begitu, berbagi ya Mas. Saya bilang itu. Ya Bu. Jadi ibu sedekah ya. Ibu sedekah
Kalau ikhtiar-ikhtiar lain dari ibu sendiri ada? Selain ke dokter, berobat ke pengobatan tradisional. Orang bilang ibu harus mandi air hujan, ya. Itu dilakukan juga. Dilakukan. Ibu harus sapi, ya. Apa tuh sapi itu maksudnya? Sapi itu apa dipegang apanya? Ibu nanti ambil, mohon maaf Pak, apa popoknya yang sudah kena kotorannya bayi kalau kita nengok udah. Oh. Gitu. Apa aja Pak yang disuruh orang, karena kita niatnya pengen punya anak ya Pak. Ya. Terus apa yang dilakukan suami juga selain suami kayaknya karena apa Pak, menurut dokter yang bermasalah di saya. Oh, yang bermasalah. Saya. Tapi kan tentu dia membantu dengan membantu yang lain ya. Dia mengasih dana untuk sedekah. Sedekah ya. Luar biasa. Ternyata sedekah itu ya Pak ya. Doanya itu. Saya tanya juga Bu, penderitaan apa lagi yang dirasakan, yang dialami Ibu untuk menjadi pejuang garis 2 itu selain sakit ya, badan sakit dan itu terus sakit gitu ya. Penderitaan apa lagi tadi itu? Kan tadi sudah disebut Ibu juga keluarga ya kan, mungkin kamu udah nikah, beban mental sih Pak sebenarnya. Terus kaum perempuan yang lain mungkin. Nah, Ibu sendiri mengalami penderitaan yang paling menyakitkan itu apa sebagai pejuang garis 2? Yang paling capek itu sebetulnya kalau omongan bisa kita abaikan ya Pak, udahlah nggak usah, bagi nggak begitu kenal. Yang capek itu ada suruh minum obat Pak. Oh, suruh minum obat itu saya paling. Sehari berapa kali suruh minum? 3 kali Pak, sekali minum kadang 10. Itu dokter yang nyuruh? Dokter. Kalau pengobatan tradisional kan paling ramuan-ramuan, itu pun pahitnya minta ampun Pak, brotowali aja kalah kali ya. Kalau orang Jawa taunya brotowali ya Pak. Itu minumnya tuh kalian pagi udah segini nih, gue minum obat ya. Nanti siang saya udah, obatnya masih di sini Pak. Ya minum lagi. Belum terapinya Pak. Ya kan itu. Terus ya itu biaya juga. Biaya untuk operasi mendapatkan anak itu kan pengobatan ini. Itu berapa kali Ibu untuk bisa mendapatkan keturunan tadi itu? Kalau Ibu ingat, itu berapa kali menjalani operasi? Pengobatan yang saya ingat itu 3 kali operasi besar. Ya. Terus 2 kali inseminasi. 1 kali tiup atau balon. 1 kali bayi tabung. Proses bayi tabung. Proses bayi tabung itu mungkin masih di awal, karena di awal kan masih cek darah. Nah, ketahuannya dari cek darah itu Pak. Di CA 125. Dan sekali tadi itu yang langsung berhasil tadi ya? Belum. Karena saya habis di bayi tabung, ketahuan lagi, operasi lagi yang ketiga. Operasi yang ketiga itu 8 jam Pak, mestinya 4 jam. Jadi yang operasi ketiga itu ditemukan 21, mohon maaf, kayak kista itu bentuknya kayak tetelan. Itu 21. Terakhir usus buntu diambil sama dokter. Operasi 8 jam. Nah, pasca operasi 8 jam tadi itu yang kemudian hasilnya Ibu dibilang sama dokter tadi itu ya, yang kemudian udah ada. Habis itu setelah operasi nggak lama masih proses pengeringan operasi, masih ada obat hormon gitu teman. Nah, nggak lama habis itu kan ada treatment dari dokter. Nggak lama. Nah, mohon maaf nih Bu Nani, pada saat menjadi berjuang untuk garis 2 tadi itu, pernah nggak bertengkar sama suami, ya kan? Bertengkar sama keluarga suami atau keluarga sendiri gitu kan? Itu terjadi nggak? Paling sama suami Pak. Kalau capek Pak, lelah ya. Intinya tuh capek berobatnya itu loh Pak. Karena ya udahlah kata, kok nggak, maksudnya gini, kita udah berusaha kok nggak berhasil gitu loh Pak. Itu kan misalnya normal aja ya Pak ya, sebagai manusia kita udah ngeluarin uang kok ya belum ini. Emang harus kebesaran jiwa Pak. Nah itu tadi tuh kan, kebesaran jiwa untuk butuh waktu panjang. Suami banyak mengeluarkan uang terus ya. Itu suami tadi tuh marahnya di situ, banyak ngeluarin uang. Iya, terus kok belum berhasil. Nah itu sang angin jengkel lah. Nah itu ya udah, kita diemin aja, gak usah dijawab, ya udah gimana lagi. Iya Pak. Kalau udah pas saya sakit ya suami saya, oh iya emang sakit Pak, badan itu dipegang gini aja sakit kok. Terus kalau udah saya tuh kalau sakit jangan ditengok, karena kalau udah tiba-tiba anfal Pak, kesakitannya itu bisa teriak-teriak sendiri. Sakit banget.
Makan itu yang nggak bisa makan biasa Pak. Yang bisa masuk itu hanya Havermut. Kalau nasi gitu udah kembali lagi dan nggak bisa. Mohon maaf Ibu, itu problem tidak atau ada penyakit tadi dia itu keturunan atau memang keturunan? Genetika dari ibu saya. Genetika dari ibu. Ibu saya kanker rahim. Jadi penyakitnya itu ternyata bener Pak, ada pemicunya dari stres. Jadi dari stres. Jadi 30 tahun itu kena lagi dan lebih parah. Terus adik saya satu badan 3 kanker. Jadi kanker pertama kanker payudara, getah bening, kanker otak, turun terakhir kanker tulang. Terus saya. Tapi mohon maaf, itu tuh kan dari keluarga yang baik-baik saja kan? Secara ekonomi baik, secara keluarga juga baik gitu. Tapi tetap stres ya? Stres Pak. Sakit begitu deh Pak, stresnya. Tapi ya tadi tuh beban psikologis yang membuat stres. Bagi itu dari lingkungan kita, kalau kita nggak kuat Pak. Jadi mendingan di rumah aja Pak. Kalau keluar Pak belum punya anak gitu istilahnya. Banyak omongan begitu. Berapa tahun gitu kan? Ini dikira kita belum berusaha ya Pak. Padahal kalau dipikir udah dari saya tuh mulai nikah tahun pertama udah mulai berubah ya. Jadi umur 24 Ibu menikah, suami umur 30 dan punya anak umur saya 40. Alhamdulillah Pak punya. Yang luar biasanya itu adalah punya daya tahan mental terutama ya. Betul. Dan punya daya tahan yang baik mental. Suami tidak ngamuk-ngamuk terus ya. Terus biasanya kan kamu sudah karena kamu ya ini ada itu saya nikah lagi ya, itu enggak terjadi. Enggak. Karena kami enggak terucap itu juga terucap itu. Karena dari awalnya tuh saya malah pokoknya pertama kali saya mau dia nanting saya itu Pak, saya tanya dulu sama dia mau nggak, karena saya ngomong sama dia terus terang saya punya penyakit begini, dan dia tahu waktu pacaran kan mesti kesakitan. Ya udah itu udah disampaikan. Saya sudah sampaikan. Karena dokter yang mendiagnosa penyakit saya, dia sudah bilang. Luar biasa ini suami Ibu ini wah, hatinya sangat mulia. Alhamdulillah Pak. Dan sampai sekarang menjadi suami yang sangat menyenangkan ya. Luar biasa. Jadi dokternya sudah bilang, jadi kalau nanti kamu punya pacar atau jadi menikah, tanya selain keseriusan, tanya itu, karena itu yang paling penting. Iya. Mau nggak kamu punya penyakit ini, mau nggak, kalau harus siap kalau kamu nanti misalnya ditolak. Iya. Terus kata suami saya, ya udah nggak apa-apa, ayo kita berobat bareng, kita usaha. Sekarang kan Ibu udah sukses ya, menjadi pejuang garis 2 dan dapat momongan, dan luar biasa lagi dikasih keturunan laki-laki yang bisa akan kira-kira menjadi penerus generasi orang tuanya. Teman main Pak dia, teman ngebolang dia sekarang. Nah, ada planning nggak untuk punya keturunan lagi? Kayaknya enggak Pak, sampun. Kenapa? Dokter menyarankan untuk tidak. Karena saya punya anak, riwayat saya dulu Pak. Yeah. Riwayat sakit sebelumnya itu kan membuat dokter berkerut lah. Yeah. Jadi ya satu saja, diurus yang benar kata dokter. Yeah. Terus anak saya juga bilang, Mas kalau punya adik gimana, nggak usah Ibu, sudah cukup. Jadi dia juga nggak mah. Suami juga nggak punya. Udah. Suami saya malah ditanya karena sebetulnya saya tuh belum sembuh Pak. Iya. Penyakitnya masih, dia mati suri. Jadi kalau dia stres, dia kasih kode Pak, jedut. Nah itu, jadi nggak boleh begitu. Jadi dia harus jangan dibangunkan ya, macan tidur itu. Ya sudah. Kata dokter yang manggil, Ibu begini Pak, jadi kalau misalnya itu ya sudah, yang penting istri saya sembuh. Mungkin ini yang terakhir Bu ya, bagi pejuang garis 2 yang udah sukses, mungkin perlu ada saran ya kan? Atau tips ya kan, buat pasangan yang sampai sekarang berjuang untuk mendapatkan keturunan itu belum berhasil. Apa yang mau disampaikan itu kepada penonton podcast Langit 7 gitu? Karena ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun gitu, ada yang 10 tahun juga gitu.
Karena memang kalau di atas 5 tahun udah deg-degan Pak. Nah, ya. Menikah di atas 5 tahun belum ada tanda-tanda itu Deg-degan banget. deg-degan. Jadi mesti emang harus segera kita, wah ada apa ini? Udah kayak sinyal gitu Pak, kode gitu kan. Kalau saya ikhtiar, berdoa, tetap berobat ke dokter, semangat, kompak sama pasangan Pak. Ya, kompak Gitu sama sama pasangan. Karena kita berdua Pak. Ya. Pengobatannya itu tidak bisa istrinya aja nggak bisa. Harus suami istri. Belum pengobatannya itu yang pagi, ngantrinya nanti baru ngantri sore, dapatnya tengah malam. Iya. Pokoknya banyak deh Pak, terus suka dukanya untuk mendapatkan anak gitu. Kalau udah dapat ya, alhamdulillah, bersyukurilah. Iya. Oh itu, karena punya anak itu nggak bisa kayak kita mencicil rumah ya Pak ya. Iya. Oh ya sebulan ini, ya udah hak prerogatif beliau. Luar biasa. Terima kasih Bu Sama-sama, Nani Handayani. Pak Faruk. Ini cerita yang disampaikan Ibu Nani Handayani ini benar-benar luar biasa, karena tadi itu seperti yang saya sampaikan di pertama tadi itu, 1 dari 6 perempuan yang sudah berpasangan itu mengalami masalah kesuburan. Itu data dari WHO. Ya mudah-mudahan setelah tampilnya Ibu Nani Handayani ini yang bercerita tentang bagaimana menjadi pejuang ibu rumah tangga yang menjadi pejuang garis 2, yang menikah umur 24 dan sampai usia 40 tahun baru berhasil mendapatkan keturunan, dikasih keturunan sama Gusti Allah, itu adalah perjuangan yang tidak mudah. Mengalami suka duka, penderitaan yang luar biasa, dan yang menarik adalah suami itu sangat support dan suami itu yang penting Pak. Sangat support dan sangat pengertian, dan semuanya bekerja sama berdua, dan kemudian akhirnya menghasilkan menjadi pejuang garis 2. Saya kira demikian kisah suka duka Ibu Nani Handayani sebagai pejuang garis 2 berhasil. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pasangan-pasangan di rumah yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.